Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya di channel Amir Al-Qadri. Kali ini saya akan memperkenalkan software Blender ya. Karena saya cuma memberikan tutorial, jadi kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya paham dari menu-menunya kepada kalian yang masih pemula. Oke, seperti saya pemula juga. Tampilan awal akan seperti ini ya. Saat kita buka Blender ya. Di sini saya menggunakan Blender versi 2.79. Kenapa memakai versi ini? Karena laptop saya tidak mendukung versi terbaru seperti 2.8 dan sekarang yang paling baru itu 2.9 ya. Spek saya yang saya gunakan yaitu ini ya, bisa kalian lihat. Intel Pentium Dual CPU. Oke, langsung saja saya perkenalkan tools-tools yang saya pahami ya. Di sini kita akan selalu muncul objek cube pada awalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian ini ya, tools yang sebelah kanan ini. Pada tab basic, nama apa ya? Basics, itulah. Ada banyak pilihan. Di sini kita bisa membuat objek menjadi seperti baju ya. Jadi otomatis mengikuti badan. Nah, saya cuma baru mencoba ini. Tapi saya sarankan jika kalian menggunakan laptop atau PC spek minim, jangan menggunakan ini. Karena berat sekali. Ini partikel ya. Kita bisa membuat rambut atau bulu-bulu menggunakan partikel ini. Tapi seperti yang tadi, seperti clothes tadi, sangat berat. Kemudian kita masuk ke tab tekstur. Di sini kita bisa menambahkan tekstur untuk objek kita ya. Objek kita agar lebih bagus, agar lebih seperti nyata gitu. Kita bisa klik new dan mengimpornya dengan tekstur yang telah kita buat. Oke. Di sini ada lagi bagian material. Di sini kita bisa memberi warna pada objeknya. Ada diffuse untuk mengatur warna, spekular seperti apa ya, pantulan gitulah. Shading. Oke, di sini kita juga bisa membuat seperti anime gitu dengan cara memilih tone ya, diubah menjadi tone juga, dan tinggal kalian ubah-ubah saja. Di sini kita bisa menjadikan objeknya transparan seperti menjadi tak terlihat ya, seperti kaca gitu, dan mirror ya, jadi kayak cermin. Nah, ini saya tidak tahu ini apa. Dan shadow, jadi kualitas cahaya akan menampilkan seperti bayangan. Bisa kalian aktifkan atau kalian matikan saja ininya, di uncheck aja ya. Kemudian kita masuk ke tab objek ini. Di sini kita bisa membuat objek menjadi auto smooth atau double side. Ada texture space. Nah, yang setelah saya pakai ini yaitu vertex group. Jadi misal objek ini kita buat, misalnya kita menggrupkan mata, vertexnya kita seleksi, lalu kita tambahkan grupnya ya, maka otomatis nanti dia akan membuat grupnya.
dan Shape Key. Ini bisa digunakan untuk menganimasikan mata, mulut, dan lain-lain nih. UV Map. Nah, itu saja pada bagian objek data. Kita masuk ke modifier. Di sini kita bisa menambahkan modifier seperti cloud yang tadi. Di sini bisa kita tambahkan mirror, juga sama seperti tadi. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, karena akan makan waktu panjang. Bisa kalian coba-coba sendiri-sendiri. Kita masuk ke objek constraint, yaitu di sini kita bisa membuat objek seperti orang memegang barang lalu menaruh dan melepasnya menggunakan ini. Oke, kalian bisa coba satu-satu karena tidak akan saya jelaskan satu-satu. Kita masuk ke tab objek. Oke, di sini saya kurang memahami ya, karena saya tidak mengotak-atik ini. Kita langsung saja ke tab word. Di sini kita bisa mengubah langitnya menjadi berwarna di centang ini. Lalu kita beri warna. Nah, seperti ini. Maka saat di render, dia akan berwarna. Nah, oke. Sini kita bisa mengotak-atiknya yang dibutuhkan. Dan kita masuk ke scan. Di sini kita lewat saja ya, karena saya tidak memakainya, karena tidak paham. Oke, langsung saja. Ini tab render layer. Saya juga tidak paham. Langsung saja masuk ke render ya. Nah, untuk merender hanya foto, kita mengklik render ini. Jika untuk animasi atau menjadikan objek kita bergerak dan mengekspornya ke MP4 atau ke MKV. Oh iya, di Blender ini tidak ada MP4. Maka kita pilih animation. Dan jika kita hanya ingin merender audionya saja, maka kita pilih audio. Oke. Jadi kita bisa memilih render presentnya, dimensinya, atau kita buat custom. Oh iya, untuk saat kalian merender, kalian pastikan resolusi ini kalian ubah menjadi 100%. Karena kalau tidak akan blur ya. Pada bagian frame range, ini awal frame, awal frame 1 dan akhir frame 250 frame. Oke. Kalian bisa mengaturnya tergantung kebutuhan kalian. Dan frame stepnya ini yaitu awal mulai rendernya, yaitu dari satu ya, dari sini. Kemudian rasionya bisa kalian atur sendiri. Dan pada bagian fps-nya kalian bisa pilih. Jika pilih 30 fps berarti 30 frame sama dengan 1 detik. Biasanya kalau ingin tidak panjang dan tidak membutuhkan waktu lama, pilih yang paling kecil aja ya. 24 frame juga boleh. Tapi tidak sehalus 60 fps. Oke. Ini saya tidak paham. Oke. Bagian shading bisa kalian ubah. Jika saat render kalian tidak ingin melihat wordnya seperti tadi, bisa kalian pilih transparan ya, menjadi transparan, backgroundnya tidak ada.
pada bagian performs kita lewati saja ya. Oke, next kita lewati. Nah, pada bagian output kalian bisa menentukan lokasinya, tempat untuk menyimpannya. Jika kalian ingin menyimpan, bisa kalian centang aja ya override-nya. Nah, di sini pentingnya. Walaupun kalian render animasi, tapi di sini formatnya PNG, PNG ya, PNG atau JPEG, maka nanti akan menjadi gambar banyak sesuai frame-nya. Oke. Maka kalau ingin langsung video, pilih yang FFmpeg video, oke? Dan saat sudah pilih ini, pada bagian encodingnya jangan lupa pilih bagian present, pilih H264 in MP4. Nah, dan jangan lupa jika ingin ada audionya, musiknya, pada bagian audio codec, pilih MP3 atau yang lain ya, setelah. Oh iya, ada satu kelebihan, dan kekurangan milih render gambar atau menjadi video. Yang pertama, kalau gambar kita bisa melanjutkannya, misal render sudah sampai 60 frame, tapi kita mau sudahi dulu, bisa kita stop, kemudian kita lanjut di frame 60 ini, start frame 60, maka dia akan melanjutkan frame yang telah kita tentukan. Tapi kalau di video, kalau kita render video, dia akan mengulang dari awal. Bisa disambung tapi jadi tidak bagus ya. Oke, bagian ini sudah. Nah, bagian ini kita ada pilihan 3D view untuk menampilkan 3D ini, objek 3D ini, timeline untuk menampilkan frame-nya seperti ini, timeline, grab editor. Ini buat misal saat animasi nanti ada yang tidak konstan atau tidak rata gitu atau melengkung-melengkung, bisa kita atur pilih konstan untuk agar tidak bergerak terus atau apa gitu. Saya menggunakannya menggunakan konstan biasanya untuk animasi mulut dan mata ya. Dan dropset ini bisa kita atur saat menganimasikan. Jadi kita bisa menghapus animasi yang mana yang akan mau dihapus, nanti ada namanya di sini ya. Nah, UV, saya hanya menggunakan 3. Oke, ini movie clip editor. Ini untuk video ya, editing video. Movie clip ya, untuk video editor ya. Dan video sequence editor ini buat masukkan audio ya. Pastikan posisi audio pas ya. Nah, user preference untuk menambahkan add-ons ya, add-ons itulah, atau mengedit themes tampilan, input, interface, file, system editing, kalian bisa masuk ke sini, oke? Jika kalian ingin masuk sebagai, ini ada pilihan animation, nanti akan berubah ya. Compositing, game logic, UV editing ini untuk tekstur nanti, untuk mengatur teksturnya. Nah, kayak itu saja ya. Dan kemudian di sini kita ada view, select untuk memilih, add untuk menambahkan objek ya. Misalnya objek mesh, kita bisa menambahkan objek ini yang kita mau, curve. Ini kita tinggal tambahkan. Untuk menambahkan bond juga bisa
di armatur ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada objek mode, edit mode, scope mode. Scope mode itu seperti kita gambar ya. Ini khusus yang jago gambar sih. Baik PN itu buat mengatur tulang kalau misalnya nggak pas gitu, ada yang ikut ya gitu lah. Tekstur file untuk membuat tekstur ya langsung di Blender. Oh, ini masuk ke rendered ya. Jadi langsung live-nya. Oh, live-nya. Solid itu tampilan ini solid. Material nantinya. Tekstur sesuai tekstur. Mungkin itu ya. Oke. Ini bisa kita atur untuk rotasi, untuk gerakin, untuk scale. Oke, melebarkan. Ini layer ya. Nilai 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Ini ada global, lokal, dan lain-lain. Oke, ini jika kalian ingin render active viewport, bisa klik ini. Atau render active viewport ya, video animasi ya. Ini foto, gambar atau gambar. Oke. Di sini ada Blender Render, Blender Game, Circle Render. Di sini saya sudah menambahkan tapi tidak kuat kali. Saya hanya menggunakan Blender Render karena spek komputer saya yang gitu, gitulah. Oke. Sini banyak sekali pilihan, bisa kalian otak-atik. Jika kalian ingin menyimpan kayak tekstur segala macam, kalian jangan lupa aktifkan automatical pack into blend ya, agar dia tersimpan juga menjadi satu dengan filenya. Walaupun ukurannya akan menambah ya, ukuran size filenya. Ini ekspor, kalian bisa mengekspor ke Collage, LMB, 3D Studio, FBX, dan lain-lain. Import bisa dari GIMP ya, image as plane. Oke, itu saja ya. Semoga kalian paham. Nah, saya contohkan. Untuk membuat objek, oke, kita untuk objek, kita masuk ke edit mode dahulu. Nah, di sini kita bisa mengedit, kita bisa buat garis dengan cara Ctrl R. Nah, scale seperti itu ya. Jadi kita tinggal bentuk saja. Itu caranya. Oke. Semoga penjelasan untuk pemula seperti saya juga oke, dapat bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa nonton video-video saya lainnya. Tunggu video animasi saya akan datang nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.